Dalam sistem hukum Indonesia, memahami perbedaan antara hukum publik, hukum privat, hukum material, dan hukum formil adalah langkah dasar untuk melihat bagaimana aturan dibuat, diterapkan, dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kita mulai dari hukum publik. Bidang ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. Karena menyangkut kepentingan umum dan kedaulatan negara, aturan dalam hukum publik bersifat memaksa dan tidak bergantung pada kesepakatan para pihak. Di sini negara tampil sebagai pihak yang berwenang. Negara bukan hanya membuat aturan, tetapi juga menegakkannya melalui aparat dan lembaga resmi. Contoh yang paling mudah adalah hukum pidana, ketika negara menindak pelanggaran yang dianggap mengganggu ketertiban dan keselamatan umum. Selain itu, ada hukum tata negara yang mengatur susunan dan kewenangan lembaga negara, serta hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pemerintahan dalam pelayanan publik. Jadi, inti hukum publik adalah perlindungan kepentingan umum melalui kewenangan negara yang sah dan dapat dipaksakan. Berbeda dari hukum publik, hukum privat mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum yang kedudukannya setara, seperti individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Fokusnya adalah kepentingan pribadi. Karena itu, para pihak umumnya diberi kebebasan untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hukum privat, negara tidak selalu tampil sebagai pihak utama. Peran negara lebih banyak menyediakan kerangka aturan agar hubungan antar pihak berjalan tertib. Contohnya tampak dalam hukum perdata seperti urusan perjanjian, keluarga, waris, dan hak milik yang menyangkut kepentingan orang per orang. Kita juga melihatnya dalam hukum dagang, ketika pelaku usaha membuat kontrak, menjalankan transaksi, dan mengatur hubungan bisnis berdasarkan kesepakatan yang sah. Kalau dibandingkan langsung, perbedaan pertama terletak pada subjek hukumnya. Hukum publik melibatkan negara dalam kapasitas kewenangannya, sedangkan hukum privat mempertemukan pihak-pihak yang setara. Perbedaan berikutnya ada pada tujuan. Hukum publik diarahkan pada kepentingan umum dan tertib negara, sementara hukum privat lebih fokus pada kepentingan pribadi para pihak. Sifat hubungannya juga berbeda. Dalam hukum publik, relasinya vertikal karena negara memiliki wewenang. Dalam hukum privat, relasinya horizontal karena para pihak berada pada posisi sejajar. Contoh bidangnya pun memperjelas. Hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara masuk wilayah publik. Hukum perdata dan hukum dagang termasuk wilayah privat. Dalam penegakan, hukum publik biasanya dijalankan oleh aparat negara. Sebaliknya, dalam hukum privat, proses sering dimulai ketika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan atau tuntutan atas haknya. Jadi, pembeda utamanya bukan sekadar nama cabangnya, tetapi siapa para pihaknya, untuk kepentingan siapa aturan dibuat dan bagaimana aturan itu ditegakkan. Dengan perbandingan ini, kita bisa lebih mudah menempatkan suatu persoalan hukum ke dalam kerangka analisis yang tepat. Setelah membedakan hukum publik dan privat, kita masuk ke pasangan konsep lain yang sama pentingnya, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material menjawab apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, hak apa yang dimiliki, dan kewajiban apa yang harus dipenuhi. Sementara itu, hukum formil menjawab bagaimana aturan-aturan tadi ditegakkan melalui prosedur yang sah, tertib, dan dapat diuji. Keduanya tidak berdiri sendiri. Aturan tanpa prosedur sulit dilaksanakan, dan prosedur tanpa isi aturan tidak punya arah yang jelas. Hukum material adalah aturan yang berisi substansi hukum. Disinilah ditentukan hak, kewajiban, larangan, dan akibat hukum jika aturan itu dilanggar. Kalau kita bertanya siapa berhak atas suatu benda, kapan perjanjian dianggap sah, atau kewajiban apa yang lahir dalam hubungan keluarga, kita sedang berbicara tentang hukum material. Dalam KUH Perdata, hukum material tampak pada aturan tentang hak milik, perjanjian keluarga, dan berbagai hubungan keperdataan lainnya. Dalam KUHP, hukum material menetapkan perbuatan apa yang dilarang, unsur tindak pidananya, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.
Artinya, hukum materiil memberi ukuran dasar untuk menilai apakah seseorang memiliki hak, menanggung kewajiban, atau melakukan pelanggaran hukum. Tanpa hukum materiil, kita tidak punya patokan tentang isi aturan yang harus dilindungi atau ditegakkan. Kalau hukum materiil menjelaskan isi aturannya, hukum formil menjelaskan cara aturan itu dijalankan. Karena itu, hukum formil sering disebut juga sebagai hukum acara. Dalam perkara perdata, hukum formil mengatur bagaimana gugatan diajukan, bagaimana para pihak menyampaikan dalil, dan bagaimana hakim memeriksa serta memutus perkara. Hukum formil juga mengatur pembuktian, karena pengakuan hak di pengadilan tidak cukup hanya dengan klaim. Hak itu harus dibuktikan melalui cara yang diakui hukum. Dalam perkara pidana, hukum acara mengatur penangkapan, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan agar proses berjalan menurut kewenangan dan batas yang sah. Bahkan setelah putusan dijatuhkan, hukum formil masih berperan melalui upaya hukum seperti banding, agar proses penegakan tetap terbuka untuk pengujian. Jadi hukum formil adalah jembatan yang membawa norma hukum dari teks menjadi pelaksanaan nyata yang tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dibandingkan, hukum materiil berisi apa yang diatur, sedangkan hukum formil berisi bagaimana aturan itu dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum materiil menentukan isi hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Hukum formil menentukan prosedur untuk menuntut, membuktikan, memeriksa, dan memutus. Dalam praktik, aturan tentang kepemilikan atau tindak pidana adalah contoh materiil. Sementara tata cara gugatan, penyidikan, persidangan, dan banding adalah contoh formil. Fungsi utama hukum materiil adalah memberi isi pada hubungan hukum. Fungsi utama hukum formil adalah memastikan isi itu bisa dijalankan secara tertib dan adil. Karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak yang jelas butuh prosedur yang benar, dan prosedur yang baik harus melayani isi aturan yang tepat. Disinilah keadilan hukum tidak hanya ditentukan oleh apa aturannya, tetapi juga oleh bagaimana aturan itu diterapkan. Sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya. Hukum publik dan hukum privat membedakan siapa para pihak dan kepentingan apa yang diatur, sedangkan hukum materiil dan hukum formil membedakan isi aturan dari cara penegakannya. Dengan memahami keempat konsep ini, kita lebih siap membaca persoalan hukum secara tepat dan menilai penerapan hukum agar berjalan efektif, tertib, dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itulah fondasi penting untuk memahami cara hukum bekerja. Semoga pembahasan ini membuat peta dasarnya terasa lebih jelas.